SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts. Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesian. Pendengar di Indonesia, saat ini sedang berlangsung proses atau salah satu proses dari pemilu 2024, yaitu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Proses ini akan berlangsung sampai tanggal 25 Oktober. Siapa saja yang mungkin maju? Setidaknya ada 3 calon, yaitu Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, dan Prabowo Subianto yang diisukan akan menjadikan putra wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya, atau mungkin akan berubah di perjalanan nanti. Perkembangan selalu nampak dinamis karena aktor-aktor yang berperan di dalamnya berasal dari berbagai kelompok. Kita ingin mengupas persoalan itu bersama peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dulu bernama LIPI, Pak Wasisto Raharjo Jati. Dan berikut perbincangan selengkapnya. Begini Pak, ini kan kita mulai dari perkembangan terakhir nih Pak, bahwa pasangan-pasangan ini sepertinya sangat mempertimbangkan kekuatan atau siapa ormas di belakang masing-masing calon wakil presidennya Pak. Ini memang sudah semacam tradisi di tempat kita ya? Sebenarnya kalau dibilang tradisi itu juga bukan sih Mas. Saya pikir lebih pada tren yang berkembang sekarang ya. Karena yang paling penting di Indonesia itu kan adalah keseimbangan kekuatan politik yang ada kan. Yeah. Nah, dalam hal ini kan kalau kekuatan politik Islam itu secara dominan masih dikuasai NU kan. Jadi saya pikir memang ini bukan tradisi ya Mas, tapi memang pola yang berkembang terkini gitu loh Mas. Karena sebelumnya kan lebih didominasi oleh kekuatan figur kan, entah itu dia sebagai seorang strongman atau orang kuat seperti halnya era Orde Baru ya, atau memang figur karismatik ya, misalnya Gus Dur atau Bu Mega atau SBY. Jadi memang tren yang berkembang sekarang adalah bagaimana menyimbangkan kekuatan politik besar yang ada di Indonesia. Secara matematis menurut pengalaman Pak Wasisto ini kan bukan hanya yang pertama ya. Apakah pilihan-pilihan itu berdampak positif bagi pasangan calon? Tentu di sini ada kalkulasi politik yang telah diperhitungkan ya. Artinya memang yang kita bisa baca pola yang sekarang itu kecenderungannya kandidat yang itu berlatar belakang nasionalis sekuler itu memang tendensinya akan mengajak kandidat yang punya latar belakang religius. Nah, itu pola yang ada seperti itu, karena memang di sini kan ada ceruk pemilih yang tidak bisa dikuasai oleh pemilih nasionalis atau kalangan nasionalis ya, yaitu pemilih religius. Tapi di satu sisi pula, kandidat religius atau partai berbasis agamis sekarang kan belum pernah menang di pemilu Indonesia. Jadi komposisi pasangan atau mungkin pola nasionalis bergandeng dengan agamis itu adalah semacam jalan tengah, Mas Nur Hadi ya. Untuk bisa menjembatani kepentingan antara dua kekuatan kutub politik Indonesia sekarang ini. Apakah resep itu dalam pengalaman politik kita tadi saya maksud berdampak membawa memang kemudian mampu mengalihkan atau mengarahkan suara pemilih, Pak? Kalau yang saya baca ya, kalau dari berdasar hasil riset yang telah ada sebelumnya dan sekarang, memang pola itu selalu dinamis, Mas. Kan kalau kita baca pola klasik itu
solidarity maker sama administrator kan, itu yang merujuk pada sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Artinya di sini Bung Karno itu adalah seorang solidarity maker, Bung Hatta adalah seorang administrator kan. Kalau demikian. Dan itu kan berkembang, berubah kan. Misalnya di tahun atau mungkin menjelang tahun 99 itu trennya Jawa luar Jawa kan, Pak Harto dengan Pak Habibie misalnya. Terus kemudian itu masih berlanjut, terus kemudian masih berlanjut di era SBY ya, Jawa luar Jawa kan, SBY JK kan dari Maksar. Tapi tren itu berubah lagi ketika di era SBY kedua kan, memilih Budiono yang seorang teknokrat, jadi komposisinya politisi teknokrat. Tapi yang itu kembali lagi ke era Jokowi JK, Jawa luar Jawa lagi, dan kemudian berubah menjadi nasionalis agamis seperti yang kita lihat di Jokowi Ma'ruf Amin ini ya. Jadi pola itu selalu berkembang dan tidak ada pakemnya, Mas Nur Hadi ya. Okay. Karena memang menyesuaikan kondisi situasi yang ada di saat itu gitu loh, Mas. Terlebih lagi kan masalah identitas ini kan sebagai semacam ideologi ya, dalam tanda kutip ya, bagi pemilih gitu loh, Mas. Sehingga pola ini yang kemudian dipakai untuk menominasikan figur tertentu. Pak, kalau kemudian kita, meskipun tadi polanya cenderung random ya, kalau kita memperkirakan kemudian Prabowo akan dalam 2-3 hari ke depan akan pilihannya jatuh ke siapa, Pak? Kira-kira. Nah, ini yang unik lagi kalau kita bisa elaborasi ya, Mas. Prabowo kan maju Pilpres bukan kali ini aja kan. Maksudnya dari tahun 2009 ketika dulu dengan Mega ya. Kemudian 2014 dengan Hatta Rajasa, 2019 dengan Sandiaga Uno. Kalau kita lihat komposisinya, Bu Mega juga sama-sama nasionalis, Hatta Rajasa itu dari Palembang itu Jawa luar Jawa, Sandiaga Uno itu sama Jawa luar Jawa juga. Ya artinya memang pola nominasi cawapres bagi Pak Prabowo juga random, Mas, sebenarnya. Tidak kadang tidak mengikuti pola yang ada sekarang gitu loh, Mas. Dan kemungkinan pilihannya sekarang ini juga agak sulit ditebak ya, masih beberapa hari ini. Iya kan, sampai tanggal 25 kan. Artinya masih panjang ya untuk bisa kocok ulang ya cawapres yang ideal seperti apa. Karena posisi cawapres ini kan satu, dia sebagai pelengkap suara yang hilang dari cawapres yang ada kan. Yang kedua, cawapres itu kan diarahkan sebagai orang yang punya kapabilitas untuk bisa mengelola negara di balik layar. Maksudnya kalau kita kembali ke pola awal ya, solidarity maker dan administrator. Jadi presidennya lebih tampil ke publik, cawapresnya di kantor gitu loh, Mas. Yeah. Nah, artinya memang di sini pola itu atau mungkin bagi Pak Prabowo sendiri kita tidak bisa mengukur secara pasti karena berbagai pola setelah beliau pernah coba ya. Dan tentu di sini dengan berbagai pengalaman yang ada sebelum-sebelumnya akan membuat berpikir secara matang-matang betul ya untuk bisa memastikan bahwa ini kan menjadi yang berhasil katakanlah demikian gitu loh. Para pendengar, Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menelaah tentang perkembangan politik terakhir, khususnya proses pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sedang mewarnai dunia politik di Indonesia. Terima kasih, semoga menambah wawasan Anda dan sampai jumpa kembali. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.
Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.